Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patri Mareta, NIM 1810204079 dari Lokal 5C, jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci. Di video proposal saya kali ini, saya akan membahaskan proposal saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa tentang Kebersihan Lingkungan Kampus, Studi terhadap mahasiswa jurusan Tadris Biologi semester 5 IAIN Kerinci. Sebelumnya, saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah saya bisa sampai ke tahap sekarang ini. Dan terima kasih kepada ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Diniah R.Y. Zebua MPD. Dari judul tersebut, tentunya saya ambil berdasarkan latar belakang proposal saya, yaitu kampus yang memiliki arti yaitu lapangan. Kampus menjadi daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi atau universitas, di mana kampus menjadi tempat semua kegiatan belajar mengajar dan administrasi berlangsung. Biasanya kampus meliputi ruang perkuliahan, laboratorium, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan, kantin, ruang belajar, dan ada tempat untuk dijadikan taman yang digunakan sebagai tempat berdiskusi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Lingkungan kampus yang bersih merupakan idaman bagi seluruh komponen kampus, mahasiswa, dosen, dan karyawan yang ada di kampus. Kebersihan lingkungan kampus sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan yang berada di kampus. Karena itu, tanggung jawab kebersihan lingkungan kampus bukan hanya satu pihak saja, namun menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa Tadris Biologi. Kampus merupakan tempat bagi para mahasiswa meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dan sudah menjadi rumah kedua bagi mahasiswa ataupun mahasiswi. Seperti yang kita ketahui, kenyamanan dalam menuntut ilmu tak lepas dari faktor lingkungan yang bersih, kondusif, dan sehat. Masalah utama adalah pada perilaku khususnya di IAIN Kerinci, bahwa terdapat mahasiswa jurusan Tadris Biologi yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang diberikan terkait dengan kesehatan lingkungan. Masih ada beberapa mahasiswa biologi yang tidak mau repot hanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Rendahnya kesadaran mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci akan kebersihan lingkungan kampus. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana persepsi mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci tentang kebersihan lingkungan kampus? 2. Bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci terhadap kebersihan lingkungan kampus? 3. Bagaimana peran mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci dalam menjaga lingkungan kampus? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci terhadap kebersihan lingkungan kampus. 2. Menganalisis peran mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus. 3. Meningkatkan kesadaran mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci akan pentingnya kebersihan lingkungan kampus. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan atau pengembangan program studi khususnya Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci. 2. Secara praktik. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam lembaga pendidikan khususnya IAIN Kerinci. Selain itu, juga dapat dibuat sebagai masukan untuk para mahasiswa, dosen, dan seluruh bagiannya dalam menjaga lingkungan kampus agar suasana belajar lebih produktif. Selanjutnya, bab 2. A. Teori tentang fenomena. 1. Persepsi.
Sikap mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus tidak terlepas dari persepsinya tentang kebersihan kampus, yang akan menimbulkan sikap yang baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan sebagainya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi. 2. Proses persepsi. Persepsi seseorang tidaklah timbul begitu saja. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui oleh seseorang untuk bisa bersepsi. Menurut Sunario, persepsi melewati 3 proses, yaitu yang pertama proses fisik, kedua proses fisiologis, dan yang ketiga proses psikologis. 3. Kebersihan lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, dan kelembaban. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. B. Kerangka teori. Lingkungan yang sehat juga penting untuk tempat-tempat pendidikan seperti kampus. Penelitian ini dilatar belakangi oleh mahasiswa merupakan pelajar yang berada dalam tingkatan yang tinggi jika dibandingkan dengan pelajar lainnya. Meskipun mahasiswa berada pada tingkatan yang tinggi dalam pelajar, namun masih ada beberapa mahasiswa yang membuang sampah sembarangan. Fenomena lain yang masih bisa dijumpai adalah kurangnya kesadaran mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci mengenai kebersihan lingkungan kampus. Hal ini dapat dilihat bahwa masih adanya mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus. Di sudut-sudut kampus sekitar ruang kelas ataupun halaman selalu ada pemandangan abu rokok atau puntung rokok dan sampah-sampah yang tidak berada pada tempat semestinya. Dan masih banyak juga mahasiswa yang kurang kesadarannya dalam membuang sampah pada tempatnya. C. Penelitian relevan. Harpay dan Smith menegaskan bahwa sikap adalah cara bertindak tersebut cenderung positif dan negatif. Sedangkan Raymond B. Chettle menyatakan bahwa sikap bukanlah suatu tindakan atau aksi, tetapi merupakan cara bertindak. Selanjutnya, bab 3. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosial budaya. Penelitian kualitatif dimaksudkan adalah untuk mengkaji secara mendalam persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dengan sikap mahasiswa jurusan biologi tentang persepsi kebersihan lingkungan di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Sedangkan pendekatan fenomenologi dilakukan untuk melihat fenomena masyarakat kampus secara alamiah berdasarkan kajian sosial budaya yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi tentang sikap dan tindakan mahasiswa jurusan Tadris Biologi tentang kebersihan lingkungan kampus IAIN Kerinci. Selanjutnya, B. Informan dan teknik pengambilan informan. Dalam proses menentukan subjek penelitian, maka penelitiannya saya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel bertujuan. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dari jurusan Tadris Biologi semester 5 IAIN Kerinci yang total keseluruhannya adalah 69 orang yang terbagi atas 3 lokal, yaitu A, B, dan C. Selanjutnya C. Teknik pengumpulan data. 1. Pada fase pencernaan, strategi yang digunakan adalah studi dokumen atau telah literatur. Strategi ini digunakan untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan pemahaman teoretik tentang sikap masyarakat kampus mahasiswa tentang kebersihan lingkungan kampus di IAIN Kerinci. Kedua, pada fase pengumpulan data pokok. Strategi pengumpulan data yang digunakan adalah A. Studi dokumen dan telah literatur berkenaan dengan sikap mahasiswa jurusan Tradisi Biologi IAIN Kerinci tentang kebersihan lingkungan kampus. Yang kedua, B. Wawancara dengan para mahasiswa jurusan Tradisi Biologi semester 5 di lingkungan kampus IAIN Kerinci yang termasuk dalam subjek penelitiannya. Selanjutnya, D. Untuk menguji teknik keabsahan data, ini saya menggunakan yang pertama, uji kredibilitas data. Kedua, transferabilitas atau keteralihan. Dan yang ketiga, dependensibilitas atau ketergantungan. Dan yang keempat, konfirmalitas atau kepastian. Selanjutnya, E. Teknik analisis data merupakan proses memberi makna terhadap suatu data. Data diringkas atau dipadatkan, dipindah dan dihubungkan satu sama lain ke dalam sebuah narasi sehingga dapat memberi makna kepada para pembaca. Setelah kategorisasi selesai dilakukan, peneliti kemudian menganalisis hubungan antara kategori yang telah dibuat untuk memunculkan pola-pola data. Pola-pola pokok yang telah dibuat tersebut selanjutnya peneliti gunakan sebagai kerangka untuk merupakan temuan dan penyusun laporan penelitian. Sekian presentasi saya. Tentunya terdapat banyak kekurangan, harap dimaklumi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.